Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video program Organisasi Penggerak Sekolah Sehat Digital Berkarakter Pancasila, Yayasan Masyarakat Indonesia Sehat. Saya, Dr. Apoteker Binar Asrining Diani, Master of Science, dosen Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, merasa terhormat dan menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai narasumber pada materi peran penting guru sekolah dasar dalam pencegahan resistensi antibiotik. Materi ini ditujukan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dasar di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan melingkupi yang pertama, kita akan mengenal apa itu antibiotik dan bagaimana resistensi antibiotik terjadi. Kemudian, kita akan masuk ke bagian bagaimana peran penting guru sekolah dasar dalam mencegah kejadian resistensi antibiotik. Ketiga, kita akan lihat bagaimana sebenarnya kita menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional untuk kemudian kita lihat bagaimana guru sekolah dasar dapat berperan dalam pencegahan kejadian resistensi antibiotik. Bapak Ibu, mari kita lihat apa itu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh kuman bakteri. Antibiotik ini merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dari resep dokter. Kita tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter. Antibiotik dapat membunuh kuman bakteri yang masuk ke dalam tubuh, sehingga ketika seorang pasien mengkonsumsi antibiotik, maka penyakit infeksi yang disebabkan karena bakteri tersebut dapat disembuhkan. Banyak sekali antibiotik yang ada dan beredar dan digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi. Antibiotik ini bisa digolongkan menjadi paling tidak 2 jenis antibiotik berdasarkan bakteri yang dapat dibunuhnya. Antibiotik tersebut adalah antibiotik yang berspektrum luas dan antibiotik yang berspektrum sempit. Antibiotik yang berspektrum luas ini dapat membunuh bakteri dari kedua jenis bakteri. 2 jenis bakteri itu adalah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Contoh dari antibiotik berspektrum luas adalah amoksisilin, ampicillin, ciprofloxacin, dan tetracycline. Adapun antibiotik yang berspektrum sempit adalah antibiotik yang hanya dapat membunuh bakteri salah satu jenis saja, baik bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Contoh dari antibiotik jenis ini, yaitu antibiotik berspektrum sempit, adalah clindamycin. Bapak Ibu, banyak sekali antibiotik selain yang saya sebutkan tadi. Antibiotik yang tercantum di dalam gambar pada slide menunjukkan contoh-contoh antibiotik yang saya yakin antibiotik-antibiotik ini diketahui oleh Bapak Ibu semua. Kita lihat ada antibiotik amoksisilin, ampicillin, ciprofloxacin di sana, ada gentamicin, clindamycin, dan beberapa contoh antibiotik lainnya. Kita lihat masing-masing antibiotik ini dapat membunuh bakteri tertentu saja. Ya, ada contohnya amoksisilin dan ampicillin dapat membunuh bakteri Streptococcus yang namanya Streptococcus, kemudian bakteri gram negatif yang bentuknya batang dan bulat. Ada antibiotik ciprofloxacin, saya yakin Bapak Ibu juga familiar dengan nama antibiotik ini.
Antibiotik ciprofloxacin dapat digunakan untuk membunuh bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri gram negatif. Ada gentamicin dan juga clindamycin, yang mana contoh dari antibiotik clindamycin hanya dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus, gram positif, dan bakteri jenis anaerob. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke jenis antibiotik yang lain, yaitu antibiotik gentamicin yang hanya mampu membunuh bakteri gram negatif berbentuk batang. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana kejadian resistensi antibiotik atau apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik. Bakteri yang disebut resisten terhadap antibiotik bisa kita katakan bahwa bakteri tersebut kebal terhadap antibiotik. Bakteri dapat kebal Bapak Ibu karena jika bakteri telah resisten atau kebal terhadap antibiotik seperti ini, maka bakteri tidak dapat dibunuh oleh antibiotik tersebut. Karena Bapak Ibu, bakteri itu dapat mengalami adaptasi. Dia bermutasi dan kemudian menghasilkan senyawa yang dapat menangkal antibiotik sehingga bakteri tersebut kebal terhadap antibiotik tersebut. Nah, Bapak Ibu, jika antibiotik ini tidak dapat dikendalikan, resistensi atau kekebalan dari bakteri terhadap antibiotik tidak dapat dikendalikan, maka akan muncul bakteri yang namanya bakteri superbug. Oke, jadi bakteri super kebal. Karena bakteri ini tidak dapat dibunuh oleh antibiotik yang biasa digunakan untuk membunuh bakteri tersebut. Tidak bisa dibunuh oleh amoxicillin, juga tidak bisa dibunuh oleh ciprofloxacin, dan bahkan kekebalannya itu bisa mencakup hampir semua antibiotik. Dan ini kejadian yang sangat mengkhawatirkan, karena ketika seorang pasien mengalami infeksi bakteri, kemudian yang menginfeksi adalah bakteri yang resisten terhadap antibiotik, maka sudah pasti akan kesulitan pemilihan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi tersebut, yang mana sangat mungkin resistensi antibiotik menyebabkan kejadian fatal bagi pasien yang menderita infeksi. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat angka kejadian resistensi antibiotik di Indonesia. Angka kejadiannya sangat mengkhawatirkan. Dari laporan kelompok kerja yang khusus meneliti angka kejadian resistensi antibiotik di Indonesia, dilaporkan bahwa kejadian resistensi antibiotik pada bakteri Streptococcus pneumonia. Bakteri ini adalah bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, terutama paru-paru. Bakteri ini sudah kebal terhadap antibiotik seperti misalnya sulfamethoxazole, penisilin, cotrimoxazole, dan chloramphenicol. Angka kejadian resistensinya itu berkisar antara 12 hingga 45%. Ini artinya 12 hingga 45 pasien dari 100 pasien tidak dapat disembuhkan dengan antibiotik yang saya sebutkan tadi ketika terinfeksi dengan Streptococcus pneumonia. Dan angka kejadian resistensi yang lebih mengkhawatirkan lagi dilaporkan pada kejadian resistensi terhadap E. coli, jadi bakteri yang biasa menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pencernaan. Hampir 73% pasien yang terinfeksi oleh Escherichia coli tidak dapat dibunuh bakteri E. coli ini oleh antibiotik ampicillin hingga 73%.
Ini angka yang sangat tinggi. Karena kalau 73% artinya 73 pasien dari 100 pasien itu tidak dapat disembuhkan dari infeksi Escherichia coli, bakteri E. coli jika menggunakan antibiotik ampicillin. Begitu. Ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian kita coba lihat sebenarnya apa yang menjadikan kejadian atau apa saja yang menjadi penyebab kejadian resistensi antibiotik ini. Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa sebesar 86,1% rumah tangga di seluruh Indonesia, jadi setiap rumah itu sebanyak 86,1%-nya itu menyimpan antibiotik di rumahnya yang diperoleh tanpa resep dokter, begitu. Ini sangat tinggi angkanya. Jadi 86% hanya 14, sekian persen yang tidak menyimpan antibiotik yang diperoleh tanpa resep dokter. Ya. Nah, penggunaan antibiotik ini yang diperoleh tanpa resep dokter akan menimbulkan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat ini tentunya tadi sudah kita simak bersama-sama bahwa penggunaan yang tidak tepat tentunya akan memunculkan kejadian resistensi terhadap antibiotik. Hal ini, ketidaktepatan penggunaan antibiotik ini bisa meliputi pertama, tidak tepat jumlahnya. Kemudian, tidak tepat jenis antibiotiknya, tidak tepat dosisnya, dan tidak tepat lama penggunaannya. Dan juga faktor lain yang menyebabkan antibiotik ini digunakan secara tidak tepat, yang menyebabkan kejadian resistensi antibiotik adalah bahwa antibiotik digunakan untuk mengobati penyakit yang sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik. Salah satu contohnya adalah ketika pasien menderita infeksi jamur, gejalanya sama, gatal-gatal. Tetapi kemudian disalahartikan karena pengobatan sendiri yang dilakukan oleh pasien tanpa resep dokter dan memutuskan sendiri jenis antibiotik atau jenis obat yang dikonsumsinya, maka ketika infeksinya sebenarnya jamur, tetapi diminum antibiotiknya, yang terjadi adalah tidak akan sembuh infeksi jamurnya. Karena apa? Antibiotik hanya untuk membunuh bakteri, tidak membunuh jamur. Kalau akan membunuh jamur, kalau pasien ingin sembuh dari infeksi jamur, maka yang dikonsumsi semestinya adalah anti jamur, bukan antibiotik. Nah, salah satu ketidaktepatan penggunaan antibiotik untuk penyakit yang semestinya tidak membutuhkan antibiotik inilah yang menjadi salah satu juga faktor penyebab terjadinya kejadian resistensi antibiotik. Nah, salah satu hal lain lagi Bapak Ibu yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik adalah penggunaan antibiotik pada bidang pertanian, perikanan, kemudian peternakan, yang sebenarnya penggunaan antibiotik ini tidak ditujukan untuk pengobatan. Tetapi seringkali kita juga sering jumpai bahwa penggunaan antibiotik ini digunakan pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan itu untuk pencegahan penyakit pada hewan ternak. Terus juga ada pencegahan terjadinya penyakit pada ikan. Ya, jadi banyak yang melakukan praktek menaburkan antibiotik begitu di tambaknya gitu ya, di kolam ikannya supaya ikannya itu terhindar dari penyakit infeksi suatu bakteri. Ya, dan hal inilah atau juga salah satu antibiotik yang sering disalahgunakan dalam bidang peternakan adalah penggunaan antibiotik untuk penggemukan hewan ternaknya, ayam misalnya. Nah,
hal-hal tersebut yang juga mendukung terjadinya resistensi antibiotik. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu secara individual kita bisa lakukan beberapa langkah, antara lain harus menggunakan antibiotik berdasarkan resep dokter. Terus kemudian kita harus menggunakan antibiotik tersebut berdasarkan saran yang disampaikan oleh apoteker atau tenaga kesehatan yang lainnya. Banyaknya, kemudian durasi atau lama penggunaannya, bagaimana cara meminumnya, waktu yang tepat untuk meminumnya, dan lain sebagainya. Kita juga tidak boleh meresepkan atau kita tidak boleh meminta kepada dokter ya atau tenaga kesehatan lainnya untuk diresepkan antibiotik jika memang kita tidak memerlukan antibiotik tersebut. Ya, dan hal lain lagi, kita juga tidak boleh berbagi obat antibiotik, ya, dan juga tidak boleh menggunakan sisa antibiotik yang sudah digunakan oleh pasien lain. Serta tentunya untuk penggunaan antibiotik di bidang peternakan, perikanan, ya, dan kemudian pertanian kita gunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk mengobati infeksi, bukan untuk pencegahan dan juga untuk tujuan lain selain pengobatan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat, setelah kita memahami apa itu antibiotik, apa itu resistensi antibiotik, apa penyebabnya, dan bagaimana kita bisa melakukan atau menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional, sekarang kita masuk kepada bagaimana peran Bapak Ibu semua sebagai guru sekolah dasar dalam hal pencegahan resistensi antibiotik. Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, di situ tercantum dengan jelas kedudukan guru untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di situ tertulis bahwa kedudukan guru adalah mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari tujuan pengembangan potensi peserta didik yang banyak tadi, ada sehat dan berilmu, yang mana inilah profil peserta didik yang Bapak Ibu bisa kembangkan, ya, yang ada kaitannya dengan pencegahan resistensi antibiotik. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya kemudian Bapak Ibu semua sebagai guru sekolah dasar punya peran penting dalam mengubah perilaku terhadap kejadian pencegahan resistensi antibiotik. Karena Bapak Ibu, pencegahan resistensi antibiotik erat kaitannya dengan perilaku penggunaan antibiotik yang tepat. Perilaku ini, Bapak Ibu, dapat diperoleh dari aktivitas guru dalam mentransfer ilmu dan mentransfer pengetahuan kepada siswa-siswi sekolah dasar, dan kemudian digabung dengan internalisasi nilai moral yang kemudian saya yakin dari dua hal itu akan menghasilkan perubahan perilaku. Dalam hal pencegahan resistensi antibiotik ini, maka pengetahuan mengenai resistensi antibiotik pada guru dan siswa disertai dengan proses internalisasi nilai moral yang berupa taat asas pasti akan menghasilkan perubahan perilaku penggunaan antibiotik
yang tepat. Nah, disinilah peran Bapak Ibu semua menjadi sangat penting. Karena Bapak Ibu mentransfer ilmu dan pengetahuan, menginternalisasi, dan kemudian mengubah perilaku peserta didik, dalam hal ini siswa-siswi sekolah dasar, untuk bisa menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional sehingga mencegah terjadinya kejadian resistensi antibiotik. Bapak Ibu, peran nyata lagi dalam hal pencegahan resistensi antibiotik yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswinya pastinya berupa interaksi antara Bapak Ibu semua dengan siswa-siswi sekolah dasar. Interaksi ini yang terjadi di sekolah dapat diwujudkan dalam hal salah satunya adalah atau beberapa di antaranya adalah memasukkan topik resistensi antibiotik ini dalam bahasan materi pelajaran yang sesuai. Kemudian, yang kedua, bisa kita jadikan contoh sikap penggunaan antibiotik yang benar, yang rasional dan bijak tadi, untuk dijadikan contoh sikap perilaku yang benar dan tertib mengikuti peraturan. Artinya kita bisa berikan contoh bahwa menggunakan antibiotik dengan tepat, misalnya hanya beli antibiotik dengan resep dokter. Ya, itu kita jadikan contoh sebagai contoh perilaku tertib dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Nah, kemudian juga kita bisa gunakan kegiatan-kegiatan role play untuk menjelaskan kepada siswa-siswi Bapak Ibu semua tentang penggunaan antibiotik yang tepat. Ya, kita adakan skenario misalnya ya ketika sakit perut gitu, terus kemudian datang ke dokter mendapatkan resep antibiotik. Kemudian diserahkan resepnya ke apotek untuk kemudian mendapatkan antibiotik. Kemudian disebutkan misalnya di role play itu ada skenario ketika sakit perut gitu, terus kemudian tapi tidak datang ke dokter, tapi kemudian langsung memutuskan untuk pergi ke warung atau toko obat untuk mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, kita contohkan di kasus yang kedua ini adalah contoh kasus penggunaan antibiotik yang tidak tepat, kemudian sikap yang tidak taat pada aturan begitu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk mentransfer ilmu pengetahuan sekaligus internalisasi nilai moral taat asas yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, memasukkan topik pencegahan resistensi antibiotik ini pada rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan langkah jitu dan peran nyata Bapak Ibu semua dalam pencegahan resistensi antibiotik yang terjadi di Indonesia. Baik Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam pencegahan kejadian resistensi antibiotik dan peran penting Bapak Ibu dalam membantu mencegah meningkatnya kejadian resistensi antibiotik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.